Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, Alkitab sudah berkata, apabila engkau percaya kepada Dia, engkau dan isi rumahmu akan diselamatkan. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman. Kiranya pagi ini menjadi pagi yang ceria bagi kita, pagi yang dipenuhi oleh api Pantekosta, api Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Siaran kali ini agak terlambat karena kelelahan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami ingin orang-orang yang berserah kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita dalam Lukas 22 ayat 46. Demikian bunyinya, katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur, bangun dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 42. Ya Bapakku, jika engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Jadi Yesus mengajar kita untuk, tema kita adalah berserah. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk berserah kepada Tuhan. Jadi tema berserah kepada Bapa Surgawi. Nah, kalau Yesus saja memberikan contoh kepada kita bahwa Yesus itu berserah diri kepada Bapa di surga, apalagi kita sebagai anak-anaknya, seharusnya kita harus lebih bergantung kepada Bapa di surga. Selama Yesus di bumi ini betul-betul dia menyerahkan dirinya kepada Bapa, apalagi dalam kasus yang dihadapinya atau masalah yang dihadapinya untuk menanggung dosa umat manusia. Nah, jadi ketika kita mau berserah kepada Bapa di surga, kita harus memiliki 3B. Yang B yang pertama adalah berjaga-jaga. Kita penting berjaga-jaga. Kalau dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Jadi daging ini membuat kita terpisah daripada Allah. Daging ini membuat kita mengikuti keinginan si Bapa kita, Bapa penjahat itu. Bukan Bapa kita ya. Jadi Bapa kita di surga itu Bapa yang baik. Tapi ada satu Bapa yang juga menyamar, yaitu si iblis. Yaitu yang senantiasa mengacaukan pikiran kita, mengacaukan keadaan kita, mengacaukan hidup kita supaya hidup kita tidak berkenan kepada Allah. Jadi Bapa di surga itu menyatakan kasih dan kemurahannya. Pagi ini saya agak panjang karena pagi ini saya hanya membawa satu kali saja karena kesibukan-kesibukan lainnya. Nah, jadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita terus menyatakan kehidupan ini dan berjaga-jaga, perlu kewaspadaan supaya daging kita tidak meronta, daging kita tidak mau kita kepada dosa. Yang kedua, B yang kedua adalah bangunlah imanmu. Jadi orang kadangkala tertidur rohaninya, tertidur imannya. Jadi kalau secara fisik memang kita harus kadang bangun, kadang tidur kan gitu. Tetapi yang tidak diperbolehkan, kalau kita tidak membangun iman kita, dan Yudas 1 ayat 20 mengatakan, bangunlah imanmu di atas dasar iman yang paling suci. Jadi imanmu yang paling suci. Jadi ketika kita memiliki iman itu, saya yakin dan percaya pergerakan kita menjadi pergerakan ilahi. Pergerakan kita menjadi pergerakan Allah. Bukan asal-asal, tetapi bergerak ke arah Allah, mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, melakukan apa yang firman kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Api Pantekosta akan mengikuti api Tuhan itu akan mengikuti setiap penyertaan pelayanan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Saya yakin dan percaya
api kemuliaan Tuhan, api Roh Kudus itu akan terus berkarya, akan terus mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidupmu. Bangun imanmu di atas dasar yang paling suci. Bangun imanmu di atas Kristus itu. Bangun imanmu atas kehendak Allah. Jangan bangun imanmu kepada harta dunia, kepada kekayaanmu. Jangan bangun imanmu di sana. Engkau akan kecewa. Tapi bangun imanmu di atas dasar iman yang paling suci, yaitu dalam Kristus Yesus sebagai batu penjuru kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ketika kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah dengan sadar, kita berjaga-jaga, lalu kemudian kita melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, lalu kemudian iman kita terus kita pelihara. Dan B yang ketiga adalah berdoa. Haleluya. Inilah berdoa inilah yang kadangkala orang aras-arasan. Pagi-pagi kita harus bangun berdoa kepada Tuhan, menyerahkan. Siang hari serahkan. Mungkin saat istirahat, sebelum kau istirahat serahkan, atau malam hari berdoalah kepada Allah. Dalam keadaan lelah pun kita harus berdoa supaya Tuhan segarkan kita, supaya Tuhan kuatkan kita, supaya Tuhan pulihkan keadaan kita. Nah, berdoa itu di mana Tuhan mau menjawab, mau menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya dengan berdoa kepada Bapa di surga, sebagaimana Yesus, dia dapat melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Sebenarnya dia ingin menyerah, tetapi dengan berdoa dia akhirnya dapat melakukan kehendak Bapanya di surga. Hidup itu, ketika kita berdoa, kita dapat melakukan kehendak Bapa di surga, kemauan Bapa di surga. Itu sebabnya firman Allah katakan kepada kita supaya kita berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang roh itu penurut, tapi daging lemah. Daging selalu membawa kita kepada kehancuran, tapi roh selalu membawa pada kehidupan. Roh Allah selalu membawa kepada kekudusan ilahi. Roh Allah membawa selalu kepada pengharapan kita kepada Tuhan. Yakin dan percayalah bahwa Allah yang kita sembah, ketika kita berserah kepada Dia, Allah akan melibatkan diri dalam kehidupan kita. Allah akan melibatkan diri dalam penyelesaian masalah kita. Allah akan melibatkan diri dalam segala yang kita pergumulkan dalam hidup ini. Dan ini Alkitab yang baru kita baca tadi dalam Lukas 22 ayat 46 itu. Bukti bahwa Allah Bapa di surga itu memperhatikan setiap orang-orang yang berdoa kepada Dia. Mari kita sebagai pengikut-pengikut Kristus, 3B ini harus ada. Berjaga-jaga, bangun imanmu, dan berdoalah supaya 3B ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Sehingga dalam situasi dan kondisi apapun, kita tidak akan pernah menyimpang kepada Allah, tapi bergantung sepenuhnya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita tunduk kepada dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Biarkan pagi ini menjadi pagi yang cerah bagi kami, pagi yang membawa kekuatan baru, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih, yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan tolong semua dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Mantap. Tuhan Yesus memberkatimu.